melakukan kurikulum merdeka dan bagaimana metodenya. Dan juga kita tidak lupa memberikan salam pada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada beliau insya Allah kita selamat dunia dan meminta Allah yang ridhoin, yang mengarahkan, sehingga apa yang kita cita-citakan ini diberkahi oleh Allah SWT. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya mungkin sedikit bincang-bincang. Menurut pengalaman Bapak Ibu sendiri, selama 2 bulan ya, 2 bulan bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Saya pikir brainstorming lah, kira-kira dengan kurang 5 menit. Saya persilakan. Kan kita udah daftar nih sebagai kurikulum Merdeka Berubah, gitu. Nah, bagaimana selama ini kan Bu dia udah cakap, bicara apa semua kan gitu kan. Nah, apa kendala, apa bisa kita buat, kalau bisa buat gimana apanya, apakah sesuai dengan konsep sekolah merdeka atau bagaimana kan gitu. Terus apa pegangan Bapak Ibu, maka itu dikatakan kurikulum merdeka, kan harus ada itu semuanya. Jadi selama ini kalau saya lihat untuk implementasinya di lapangan mungkin guru kita ini masih belum pada mengenal betul tentang kurikulum merdeka. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman ke depan nanti sebelum kita terapkan lagi, alangkah baiknya kalau memang itu kita mungkin bimbingan lagi lah ke mereka begitu. Karena selama ini bimbingan kita ini sifatnya hanya gambaran-gambaran doang. Jadi saya seperti ini kan gitu. Gak ada yang memang bimbingan khusus itu enggak sana. Atau saya sendiri pun belum Artinya belum. Dari sepanjang saya itu. Enggak apa-apa, maksud saya inilah kalau nanti Bapak Ibu ke anak didik kan gitu juga, mengobservasi dulu kan gitu. Jangan kita terus kasihkan, padahal mereka politik, nanti Ibu bingung juga. Sebenarnya kurikulum merdeka itu nggak perlu berubah. Sebenarnya. Yang perlu sebenarnya pembiayaan itu untuk pemberdayaan SDM. Nanti kan bilang itu kan nanti persoalan juga. Makanya maksud saya hari ini kesempatan baik kurikulum merdeka ini kita tangkap. Apa keuntungan yang kita peroleh dari situ? Nanti saya bilang saya merahsia-rahsia sama Bapak Ibu begitu. Dan saya siap dengan kelemahan kita kan gitu. Ada lagi? Kolaborasi kurang. Kolaborasi ya. Berarti Karena kalau misalnya selama ini, kalau misalnya yang petugas untuk hasilnya itu misalnya yang ini guru yang ini untuk proyeknya ya Pak, selama yang 2 bulan ini. hanya kolaborasi kurang memahami gitu ya. Kita pas proyek itu seperti apa sebenarnya proyek itu? Proyek ya kan? Baik, Bapak Ibu sekalian, dimainkan kita nggak mau. Nah, pengalaman Bapak Ibu waktu di perguruan tinggi mau jadi sarjana itu gimana? Apa kronologisnya? Platform mereka mengajar? Nah, kira-kira isinya gimana? Ini di situ karena makanya kita itu mengajar berbasis proyek dengan mengharapkan kedepannya itu bisa membentuk siswa itu menjadi pelajar yang berfokus pada sila. Ini kalau ada sebuah program studi, ada namanya program studi, ya. Kalau kita mau membuat sebuah program studi, apa yang harus kita miliki? Atau kita program studi kita SMP nih, apa yang harus kita memiliki nih supaya bisa program studi itu? Oh betul program studi itu, gitu. Ya analisa itu Bukan itu. Harus kalau udah ada itu analisa kalau kita mau buat program studi apa, ya kan? Kita analisa dulu lah apa yang kita butuhkan gitu. Jadi di salah sebuah program studi dia harus memiliki itu namanya kurikulum. Nah, setelah kurikulum, bagaimana metode pelaksanaan dan asesmen atau evaluasi? Itulah dia sebuah kurikulum. Kan gitu. Nah, dalam konteks kurikulum ini, kalau mau kita sampaikan kepada seseorang namanya metode pengajaran. Metode pengajaran itu taksonomi. Oke. Taksonomi.
C4, C5, C6. Tahu berapa teori ini? Itu juga disampaikan. C5 adalah evaluasi, menciptakan. Kasih ya, San. Menciptakan. Apa C1? Nah, itu apa namanya? Mengenal, ya, gitu. Berarti mempelajari, ya. Nah, iya, Kak. Belajar ya. Coba nanti lihat di situ lah, belajar, mempelajari. Nah, ya kan? Jadi mempelajari. Ini pemahaman. Baru sini aplikasi ya, praktikal apa? Penerapan. Ini apa nih? Ini pengetahuan. Satu ini kita harus mendidik anak kita menciptakan, menjadi seorang pencipta. Kalau dia nanti hanya pengetahuan, pemahaman, penerapan, dia akan tergilas. Karena kenapa? Bapak Ibu hari ini lihat, ini bisa dikerjakan oleh robot. Kasian nggak Bapak Ibu anak kita nanti nggak bisa kalau ini ada kita kasih. Nah, kalau ini robot nggak bisa. Benar Pak? Ini bisa. Jadi bicara abad 21, ini bicara keterbukaan. Ya kan? Jadi sebelum kita ke sana, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Waktu kita belum ada manusia, ya kan, belum ada manusia, kan Tuhan ciptakan kita. Yang Allah ciptakan itu adalah pertama sekali jin, malaikat, alam semesta. Alam semesta, udah itu binatang, tumbuh-tumbuhan. Setelah itu manusia. Nah, waktu itu manusia punya fungsi dua, khalifah atau dalam kurung pemimpin. Kedua, memakmurkan. Nah, jadi setelah Allah ciptakan ini dikasih manusia untuk memakmurkan. Nah, jadi fungsi manusia itu memakmurkan. Jadi kalau Bapak Ibu saya hari ini tidak larinya ke makmuran, kedua itu, ketiga akal. Jasad, ruh, akal. Nah, makanan jasad, makanannya yang Allah berikan, isi alam semesta bersama ini semuanya. Itu tentang jasad, sehingga kita buat makanan ini, makanan ini supaya tenaga kita kuat, otak kita ini, sini dia, kanan. Dan ini ruh dan akal bersamaan tumbuh. Setelah ada ruh dia hidup, Allah berikannya akal karena dia manusia. Kalau tidak manusia dia tidak ada akal. Dan itu. Nah, ini biasanya kita sebut dengan jiwa yang itu. Nah, di ruh, di akal ini makanannya, makanan akal adalah belajar. Jadi dia menemukan sesuatu itu akalnya itu semuanya. Dia sehat itu. Kalau hari ini ibu terima nih pemikiran saya apa sehat aja nih. Kira-kira gitu lah. Jadi ibu pun gitu juga. Jadi kalau akal ini kita nggak berdayakan, jadi fungsi kita ini tadi memakmurkan alam semesta tadi sebelum kembali ke akhirat. Jadi itu fungsi akal kita. Nah, ruh ini hakikatnya dia datang dari Allah di Lauh Mahfuz, dia suci dia. Tapi hasil 120 hari yang bergerak dari air mani berubah menjadi darah, jadi daging dan tulang, di situ ada campur manusia. Faktornya ada makanan, apakah halal, haram
situ. Dan itulah yang membentuk sifat-sifat kita, sifat orang tua kita, sifat keturunan kita, semua situ. Ya kan? Jadi Allah ada campur tangan manusia. Makanya Allah berikan 120 Islam maju dirubah menjadi biologi. Jadi itu kesalahan kita juga. Nah, karena kita jadi oleh barat kan gitu. Nah, sampai belajar. Nah, artinya kalau ruh kita baik, maka akal kita baik. Gitu kan? Kalau ruh kita baik, akal kita baik. Tapi kalau ruh kita nggak baik, akal kita nggak baik. Karena nafsunya yang mau selamat. Nanti itu boleh belajar di Al-Quran ya. Saya kasih simpel-simpel aja. Jadi Bapak Ibu semuanya harus nafsunya atau pertama ya, atau profil pelajar Pancasila. Pertama ya, yang isinya adalah mewujudkan masyarakat, atau terserah ya, nanti saya kasih masyarakat aja karena kita beriman bertakwa, berakhlakul karimah. Atau istilahnya akhlak mulia. Ya, saya akhlak mulia. Nah, kalau kita tidak punya nafsu mutmainnah, ini berat. Karena Allah janji takwa itu dari Allah. Takwa itu datang dari Allah sebagai pangkat atau sertifikat. Pertama kan kita udah Islam nih, pangkat rukun iman. Nanti pelajari sendiri. Ya kan? Untuk bisa ke sana, apa yang harus kita lakukan untuk jadi orang beriman? Kita ada namanya 5 rukun Islam. Ya kan? Nah itu udah. Baru kalau Allah kasihkan takwa kepada kita, barulah lahir namanya akhlak mulia. Kalau enggak berat. Oke. Apa permasalahan selama ini? Kenapa kita akhirnya jadi problem juga dengan kurikulum? Apa lihat? Hari ini ada 2 teori tentang manusia, penciptaan manusia. Kalau pakai teori agama, manusia berasal dari Adam, dari tanah, gitu kan? Tapi kalau dalam teori Darwin, dengan adanya ini tadi, kita berarti tidak mengakui adanya kehebatan Tuhan di teori Darwin. Makanya dalam teori Darwin, karena dia binatang, orang menguasai orang lain. Itulah terjadi perang dunia. Itulah yang teori Darwin melahirkan yang namanya kepahaman komunis dan sosialis. Nah, ini sejarahnya. Jadi wajar kalau Bapak pun Ibu hari ini gara-gara kurikulumnya belajar ke sana, wajar. Sarankan nggak belajar ini pun kita udah jelas ada nafsu dan setan kita, apalagi ditambah itu sebagai sebuah teori kebenaran. Jadi kan, nah, jadi mulai nanti Bapak Ibu hari ini kira apa yang harus kita lakukan. Jadi artinya kurikulum kita harus mengarah kepada yang Tuhan sudah buat di Al-Quran dan Hadis. Jangan ke sana lagi. Jadi konteksnya, kalau saya coba Bapak Adi nanti kalau tidak ada di Al-Quran, ini kan Al-Quran ini kan sesuai dengan kepahaman ini. Ya, artinya pelaksanaannya kayak mana? Itu di hadis. Nah, kalau tidak ada, kita boleh pakai ijma ulama. Kalau nggak bisa juga, kita pakai kias ya. Ini diterima dalam aturan main perundang-undangan di Indonesia dalam konteks Islam. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya itu harus ada dasar ilmiahnya, ada referensi membuat kurikulum itu. Gitu.
Jadi yang dasar harus kita kuasai dulu, gitu kan. Nah, karena kita di Indonesia, ya kan? Karena kita di Indonesia, kita harus pakai undang-undang di Indonesia. Undang-undang di Indonesia itu ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45. Kedua, MPR. Nanti lihat undang apa nomor berapa tentang ini. Udah itu undang-undang dan peraturan perganti undang-undang. Udah itu peraturan presiden. Peraturan pemerintah, maksudnya. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan wali kota, bupati. Ini 7. Jadi itu pegangan kita. Makanya kalau kita nanti ada bilang orang ini kita pakai. Nah itu. Jadi Bapak Ibu harus menguasai yang namanya peraturan ini. Pegang ini. Jadi di Budi Utomo itu ada tuh, dia 4 kanan 7 kiri tuh. Kirinya 7. Nah logonya tuh di tulisan apanya tuh di itu udah baru kita ubah itu memang waktu kemarin 44 ya. Baru sekarang kita udah ubah. Jadi kanan kiri, kanan 4 7. Tuh supaya apa? Supaya kita ada pegangan. Itu teknik pengaturan di teknologi atau saya baca. Ini input, outputnya sebelum dia kan kita output. Inilah yang dimaksud dengan nanti kalau banyak profil pelajar Pancasila. Mau sekolah kalian ini jadikan dia ini, biayai kalian, guru kalian, ku biayai semuanya. Jadi dia memasukkan outputnya ini, profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan proses? Apa itu? Ini harus apa begini? Iman, bertakwa, berjasa, dan beramal. Nah, ini kan iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Jadi kita singkat saja ya. Nah itu Berwawasan global, mandiri, kebinekaan global, kebinekaan global. mandiri, baru nalar kritis, kreatif. Beriman bertakwa, kebinekaan global, mandiri, nalar kritis, kreatif, berkembang. Nah, siswa kita harus kita observasi dulu. Gitu dia. Simpan itu dulu. Dia analisa dulu. Kan gitu. Diagnostik. Kalau nanti pelajaran namanya diagnostik untuk pelajaran tadi. Kan gitu dia. Nah, 2. Dari latar belakang keluarga yang bermasalah, broken home. Keluarga masalah. 3. Ini. Iya. Nah, ini 2 aspek sosial ya. Kebanyakan apa gaya bahasanya kinestetik. Apa tuh kalau bahasa yang umum kalau orang bilang apa? Kepribadian apa? Badannya Kalau saya bilang susah diatur, bisa. susah diatur. Nanti kita apa nanti kita ya pokoknya di dari Ini bahasa kita dulu nih. bahasanya susah diatur. Kita dua bahasa. Dia lebih senang. Suka bermain. Nah, Ya. Ya. susah diatur. Kurang disiplin. Tadi dulu kan suka bermain. Bermain. Tidak disiplin. Ya, kurang disiplin. Nah, jadi kita harus memang mengetahui anak didik kita. Jadi lebih enak nanti. Jadi kita ngapain salah menyalahin? Kalau anak kita yang nggak mau belajar kok dipaksakan. Tapi bagaimana metode kita nanti kira-kira gitu sebenarnya? Kan sekarang persoalan metode kita kan. Biayanya semua dari masyarakat, ya kan? Pengelolanya swasta. Ini sekolah mahal. Ini nggak terbatas ya. Enggak. Ini sekolah gratis. Nah, Pak
Tapi mau kepakaran Pak Tapi di sini. Kepakaran Pak Tapi di sini. Nanti lela. Kira-kira apa nih? Ya. Sama metode ya. Saya anggapnya proses dan metode ya. Jadi kalau tadi inputnya seperti ini, mau kita merubah di sini, berarti ada lagi input ya, dia masuk ke input, yaitu namanya di feedback ini. Nah, dan inilah kita ambil semuanya kemarin ya. Ya, jadi mau apapun, makanya konsep saya selalu sama Bapak Ibu, sampah masuk, kita mau keluar jadi problem pelajar. Karena lihat hari ini Bapak Ibu, hari ini memang sarjana, tapi pembunuh, korupsi, ya kan? Kalau kan negara kita ini pasti bahagia. Orang beragama 10-20 kali ini haji, aman ya kan? Jadi sebenarnya no problem. Jadi negara kita butuhkan apa? Metodenya apa yang penting konsepnya dulu kita tahu. Nah, di kurikulum ini, kalau kita mau mencapai yang seperti ini terwujud dengan konsep yang namanya tadi, kalau metode pembelajarannya dia pakai C4, C5, C6. Ya saya anggap C1, C2, C3 itu nggak ada lagi ya, saya anggap udah clear tuh ya. Nggak usah lagi. Dia harus pakai projectnya, ya. Dia pakai yang namanya problem based learning. Apa ciri-ciri problem based learning? Kira-kira? Dia kerjanya berkelompok. Udah itu, dia masalah itu yang menjadikan dia belajar. Dia belajar dari masalah. Makanya ibu buat topik anak-anak, kasih dulu dia lempar ke jalanan. Jangan di sini. Yang ibu buat selama ini, itu namanya project. Bukan problem based learning. Kalau pembicaraan abad 21 mau menciptakan mandiri, nalar kritis, kreatif, gotong royong ini, dia harus pakai yang namanya problem based learning. Tapi yang ibu selama ini bukan abad 21. Bukan menciptakan C4, C5, C6. Itu masih C1, C2, C3. Yang ibu buat selama itu C1, C2, C3. Kan? Jadi artinya tidak punya roster. Bisa belajar di mana-mana, pakai fasilitas gadget apa seperti itu. Nah, kita nanti sekolah kita harus punya namanya LMS. Artinya learning management system. Kita punya nanti, maka pelan-pelan. Jadi nanti guru-guru ada namanya yang pakai ini nanti kita ke depan. Jadi guru nggak perlu, guru serta hasil penelitian dia apa sih anak-anak yang tipe Budi Tomo ini yang pasti dikasih pertanyaan dan jawaban gitu. Jadi kita ini main terus nih, kita nggak peduli sama orang lain. Mau SMP mau apa urusan kita hari ini menciptakan ini kan. Jadi kalau ibu bapak udah menjadi seorang pencipta, yayasannya juga pencipta, kepala sekolah pencipta, yakin nggak bapak ibu anak ini sebagai seorang pencipta? Kalau nggak mungkin. Kalau bapak masih mencampurkan konsep lama ke konsep baru, tidak bakal bisa terwujud. Yakin saya. Jadi dari dia yang tumbuh. Apakah mudah untuk masuk ke siswa kita? Nah, gampang nih. Makanya nanti masuknya apa metodenya yang kita buat sehingga sasaran kita tercapai kan gitu. Jadi kita nanti nggak perlu pakai jam apa macam boleh lah. Udah bawa aja anak itu keluar ngobrol-ngobrol. Nah, yang penting kan ini mau kita nih pelan-pelan. Berapa persen kita nanti bisa tercapai? Kan gitu kira-kira. Jadi kita semuanya bapak ibu belajar ya. Nah, biar nanti kita tahu apa bedanya. Dah, bentuk karya dibebaskan atau diberi pilihan. Kompetensi yang apa? Kita supaya nanti kan kita trigger sini.
Ini kita evaluasi nih. Kalau misalnya berapa persen tercapai, makanya di dalam konteks yang namanya ilmu apa? Penelitian tingkatan kelas namanya siklus. Sehingga tercapai nih, diulang-ulang sehingga tercapai, betul kan? Itu namanya siklus. Jadi Bapak Ibu semua harus pakai penelitian tindakan kelas. Sudah itu. Karena sifat anak kita ini berbeda-beda, karakteristik berbeda-beda, nggak mungkin dengan konsep tatap muka. Harus menggunakan fasilitas online. Ini jadi jangan kepada siswa aja ngasih proyek. Saya pun buat proyek. Apa nama proyek itu? Isinya apa aja? Tanggal berapa, hari apa begitu. Udah tuh ini Bapak harus membimbing 60 siswa. Dia tidak ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, nggak ada di sini nih. 3 guru nih. 3 guru. Kan ada si guru ini Bapak panggil yang 3 nih. Dia di lapangan. Dia observasi lepas aja yang 20 orang nih misalnya. Ya kan? Lepas. Dari situ apa timbul judul-judul proyeknya. Terus nanti kita indikasikan apakah matematikanya, apakah di situ ada agamanya, ada apa kita lihat topik-topiknya itu. Isu ini bisa global, nasional, daerah, sekolah, rumah, tak bisa aja. Dia bisa tidak menghasilkan uang, bisa juga bisa menghasilkan uang. Contoh nih, misalnya isu global itu adalah menciptakan generasi pencipta kewirausahaan, misal, ya kan? Berarti kan dia nanti menjadi generasi kewirausahaan itu apa sih ciri-cirinya? Jujur, tanggung jawab, kan harus kita latih dari sekarang itu. Proyek-proyek apa? Contoh nih, bagaimana Bapak mau menciptakan seorang pengusaha sejak dini dia belajar permasalahan, jatuh bangun menjadi seorang pengusaha. Dari sekarang rugi. Beda. Mindset pengusaha sama mindset pegawai negeri pasti beda. Contoh, setidak-tidaknya Bapak pasti lihat ciri-ciri saya. Berani membuat sesuatu yang resiko besar. Ya memang itu seorang wirausaha. Makanya, kok dari mana Bapak tahu? Ya kita ambil yang tadi yang menciptakan teori kewirausahaan. Jadi gini dia Bapak Ibu, teori kita ikuti teori ini, jangan kita lawan. Tapi apa yang membuat kita belum sampai sana? Misalnya uang kita belum ada, ya udah. Kalau belum uang ada apa yang kita buat? Kita